borong-borong bahan-bahan baku yang akhirnya menjadi gejolak, agak chaos kebijakan-kebijakan. Kita suarakan kebijakan-kebijakan itu di Komisi B. Bagaimana ini solusi untuk tetap mengawal mereka agar tidak mengalami kondisi terpuruk. Kalau kita melihat kondisi global hari ini ya, kalaupun tidak mengalami daya tumbuh yang tinggi, minimal mereka tetap survive, bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali lagi menyaksikan program terbagi yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur, Ngode, Ngobrol Bareng Dewan. Apa kabar warga Jatim? Sehat semua ya? Selalu kita doakan selalu sehat selalu ya. Dalam program Ngode ini tentu saya tidak sendiri, bersama dengan narasumber yang expert untuk di bidangnya dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Gerindra untuk Dapil 8 meliputi Kabupaten dan juga Kota Kediri. Ada Hajah Roaitu Nafiflah SPD MH hari ini sudah bersama dengan kita. Tapi yang tidak kalah menarik sebelum kita ngobrol bersama dengan beliau, ada satu topik yang akan menjadi penyambung ketika kita ngobrol bersama terkait tentang penguatan sektor UMKM menghadapi resesi ekonomi. Beliau sudah hadir di hadapan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar sehat baik Bunda? Alhamdulillah sehat. Iya. Habis puasa pastinya tambah sehat. Tambah sehat, amin. Berarti ada ini ya, hikmah di balik puasa Ramadan selama 1 bulan kita untuk jadwal makannya sudah ini terukur, terstruktur begitu. Sangat baik. Gitu. Begitu habis puasa sudah tidak baik lagi. Agak kalap ya. Iya. Ini sedikit cerita ya, bahwa saya dengan Bu Nafif, saya biasanya panggilnya itu Bunda gitu ya. Hari ini gimana kalau ikut saya aja, biar lebih akrab. Artinya kita sudah sering ketemu dalam obrolan-obrolan semacam podcast ini. Namun yang hari ini spesial ya Bun ya. Kalau biasanya kita waktu ngobrol itu hanya audio saja. Iya. Kalau hari ini spesial, audio plus visual. Jadi kita harus terlihat agak sedikit cantik lah. Buat hostnya ini. Sedikit saja ya. Iya. Bunda, kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari, mungkin kesibukannya selain sebagai anggota dewan, selain kemudian kunjungan ke dapil, kemudian rapat juga, itu kira-kira apa Bun? Saya kira lebih bervariatif ya. Jadi kalau saya ini ya, kalau saya pastinya karena saya agak konsen juga kepada para mahasiswa generasi kita, memang beberapa hal saya lebih concern di para mahasiswa-mahasiswa yang ada di PTN, PTS di Kabupaten dan Kota Kediri. Jadi kita beberapa kali diskusi, kemudian juga mensupport mereka untuk lebih maju lagi, untuk lebih apresiatif, kreatif, tapi juga jangan berlebihan di dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan. Mengkritisi sangat-sangat kita butuhkan, tetapi juga harus yang proporsional. Saya kira itu. Oke, dari tanggapan para mahasiswa bagaimana? Apakah mereka benar-benar merasakan kehadiran dari wakil kita di provinsi atau seperti apa, Bu? Saya kira iya, karena mereka hari ini sangat appreciate ya, saya melihatnya. Dengan antusiasme mereka sering bahwa kita diajak untuk berbincang, berdiskusi, kadang kita ngopi-ngopi, begitu. Saya kira ini bagian dari bahwa mahasiswa kita ini tidak tutup mata terhadap kondisi kekinian negara kita maupun secara global. Wah, ini termasuk salah satu trik juga ya untuk anggota dewan. Metode pendekatannya bukan hanya kepada kemudian di dapil itu bukan hanya kepada masyarakat biasa, tapi juga ini spesifik ya Bun ya kepada mahasiswa calon penerus bangsa. Calon penerus bangsa.
Kalau kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang tentunya yang mendukung kita, pasti itu tidak mungkin terlewatkan. Iya. Tetapi bagaimana kita harus juga menjaga harmonisasi dengan pihak lain, itu juga menjadi bagian kita, saya kira di sini. Iya. Jadi, harus semuanya tercover dengan baik. Bunda Nafif, ini bisa ceritakan sedikit saja terkait tentang perjalanan karir politik, karena mereka saya tahu banyak sekali waktu dulu Bunda yang kemudian mau meminang Bunda untuk kemudian masuk ke politik, tapi Bunda masih kemudian enggan, masih fokus dulu. Bagaimana akhirnya kemudian memutuskan untuk kembali terjun ke dunia politik? Pasti ini adalah alasan yang kuat, yang matang, tentunya untuk kepentingan rakyat bersama. Iya, saya kira setiap orang pasti punya mindset khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi bagaimana bermanfaat untuk banyak orang. Nah, ketika itu saya berpikirnya masih dalam konteks karena saya ini adalah warga Nahdlatul Ulama, saya bagian dari Nahdlatul Ulama, yang saya pikir itu sudah khairun nas ya, menurut saya ini ya. Ternyata ada dorongan-dorongan dari beberapa kader-kader Nahdlatul Ulama untuk running di sini bahwa ini demi kemaslahatan yang lebih luas. Ya memang agak lama ya, berpikirnya agak lama dan injury time akhirnya saya memutuskan iya begitu. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nas anfa'uhum linnas, berawal dari organisasi kemudian masuk ke politik, kemudian kembali lagi kepada masyarakat begitu. Pastinya begitu. Harus tahu lah bahwa kita ini untuk masyarakat. Jadi keberpihakan kita harus jelas, masyarakat yang mana kan begitu. Maka ya kita harus tidak kemudian kita harus tetap di Menara Gading begitu ya, hanya ke Indrapura, rapat dan sebagainya. Pastinya kita harus lebih banyak di dapil. Iya. Apa yang terjadi di dapil, dan ini Komisi B ini komisi yang cukup strategis ya Bunda ya? Sangat. Artinya bersentuhan langsung dengan masyarakat, betul. Dengan UMKM, betul. Dan ada hal-hal yang lain kemudian yang kalau Bunda dulu memikirkan sebelum masuk ke dunia politik itu gimana dulu sebelum memutuskan untuk terjun itu kira-kira nanti sulit nggak ya? Pernah pikiran begitu nggak sih Bun? Iya, dulu bagi saya pengabdian saya di Nahdlatul Ulama itu sudah totalitas menurut saya. Sekali lagi menurut saya sudah sangat-sangat totalitas. Tapi sekali lagi totalitas itu dilihat dari sudut mana, gitu kan. Nah, manakala ketika sudah ada di sini, nah ini lebih totalitas lagi saya kira. Jadi lebih bisa menjangkau banyak aspek, kita bisa berjejaring dengan siapapun, dengan organisasi manapun, kemudian juga dengan pemerintahan daerah. Saya kira ini lebih luas lagi dan lebih bermanfaat lagi. Suara-suara masyarakat yang hari ini bersuara, apalagi terkait ketahanan pangan. Bagaimana sekarang beberapa ada komoditi yang mahal. Kemarin sempat terjadi sedikit ricuh ketika ada berita bahwa BBM naik, kemudian masyarakat berbondong-bondong membeli belanja. Besar-besaran, belanja juga dilebih-lebihkan, padahal tidak terjadi hal demikian. Nah, inilah yang harus kami kawal dan terus kami mensuarakan untuk itu, bahwa pemerintah hari ini sangat-sangat mengawal bagaimana ketersediaan bahan bakar maupun bahan makanan untuk tetap dalam koridor atau stagnan, tidak mengalami kenaikan. Oke lah, hari ini mengalami resesi global yang tidak kita pungkiri pasti berdampak terhadap bangsa kita. Nah, inilah keputusan penting di mana pemerintahan pusat, DPR RI, kemudian pemerintah atau Pemprov Jawa Timur, kemudian bersama DPRD, terutama Komisi B, harus terus membawa kebijakan ini tetap berpihak kepada masyarakat, tidak mengalami kenaikan yang signifikan, kemudian juga survival terhadap UMKM, walaupun ada beberapa keluhan pastinya mereka mengalami penurunan omset. Nah, inilah yang terus kami dengungkan, bagaimana ini solusi untuk tetap mengawal mereka agar tidak mengalami kondisi terpuruk kalau kita melihat kondisi global hari ini ya. Nah, itu saya kira kita tetap mengambil kebijakan-kebijakan, kita suarakan kebijakan-kebijakan itu di Komisi B,
bahwa UMKM jangan sampai kemudian mengalami penurunan dan juga tetap survive. Kalaupun tidak mengalami daya tumbuh yang tinggi, minimal mereka Bertahan tetap dulu. survive, bertahan. Itu tetap kami gaungkan. Sebenarnya indikator dari kondisi UMKM yang kemudian sekarang mengalami resesi itu apa sih sebenarnya? Apakah mungkin hanya omset saja yang menurun? Apakah mungkin ada pengurangan tenaga kerja atau seperti apa, Bun? Pastinya beberapa hal ya. Ketika ada resesi, ketika memang kalau kita lihat ini ada beberapa bahan pokok kita yang agak sedikit naik, terutama sayur ya, ada yang naik begitu ya. Karena semuanya dipakai untuk ini MBG. Berapa itu? Ya memang MBG ini di satu sisi adalah membawa dampak positif untuk para UMKM kita, terutama pedagang-pedagang kecil kita atau pedagang menengah yang ada di pasar-pasar itu sangat-sangat mengalami kenaikan penjualan yang luar biasa ini. Tapi kemudian juga ada di sisi lain UMKM ini juga berdampak. Nah, kemarin sempat saya singgung sedikit karena ini adalah program pemerintahan pusat, program negara kita terkait MBG dan semua di seluruh Indonesia juga sudah hampir ada lah, walaupun ada beberapa yang belum, hampir 70% sudah ada SPBG atau di cover dengan MBG. Maka efeknya adalah terjadi kenaikan termasuk sayur itu komoditi tadi ya, komoditi sayur. Nah, tetapi juga mengalami dampak positif. Nah, ada keputusan kemarin yang terkait bahwa di SPBG boleh keringan. Nah, ini juga sebenarnya berdampak positif, Mbak. Seperti apa ini? Artinya banyak SPBG bekerjasama dengan UMKM untuk misalkan kue-kue kering kayak roti-roti bolu itu kita akan ke UMKM. Itu banyak SPBG yang ke UMKM. Nah, itu mengalami surplus yang bagus sekali. Mereka menaikkan tenaga kerja. Mereka pasti secara omset naik drastis. Pesanan jadi banyak gitu kan, skalanya besar. Tapi habis hari raya ini ada keputusan untuk tidak boleh pakai menu keringan. Nah, ini juga berdampak bagi mereka. Lagi-lagi mereka juga akhirnya mengalami pemangkasan tenaga kerja maupun omset. Nah, ini juga berdampak. Semua hal keputusan publik itu pasti berdampak. Nah, bagaimana kita ini harus harus kita carikan solusi yang terbaik untuk mereka. Nah, ini yang harus kita kawal terus. Jadi kalau di Provinsi Jawa Timur itu dulu ada Prokesra ya, tapi hari ini memang di 2026 melanjutkan Prokesra yang 2025 diselesaikan dulu. Karena ini ada efek efisiensi anggaran, maka dilanjutkan yang 2025, 2026 sampai detik ini belum dibuka untuk Prokesra. Jadi peminjaman dana tanpa bunga khusus untuk para UMKM itu. Sebenarnya pemerintah juga artinya punya andil dalam membantu UMKM untuk bertumbuh ya. Jadi untuk permodalan. Secara permodalan sebenarnya pemerintah sudah mendukung. Sangat-sangat. Secara nasional, Pak Presiden kita menggaungkan bahwa untuk yang kredit macet ditutup. Kan itu sudah dilakukan. Nah, di Provinsi Jawa Timur ada Prokesra. Ya kan? Betul. Nah, tapi lagi-lagi persoalan klasik ini ya Mbak. Ini persoalan klasik tapi membahana di seluruh daerah. Itu apa? Masih terus berjalan gitu. Jadi masyarakat kita biasanya sudah punya pinjaman di lain tempat. Satu. Yang kedua, kondisinya kadang kurang kalau sekarang itu menunggak sebulan aja sudah kondisi merah kan. Nah, ini kebanyakan begitu, akhirnya tidak bisa mengakses Prokesra. Nah, ini juga persoalan juga ya. Iya. Nah, ini yang harus kita jaga betul. Alternatif apa ini yang bisa dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur? Kalau kondisi UMKM sekarang artinya mengalami penurunan secara omset begitu ya, dan pemerintah provinsi juga membantu dalam hal yang namanya permodalan. Nah, supaya mereka tetap bisa survive, digitalisasi ini kira-kira memiliki dampak yang sangat kuat nggak? Untuk mengalihkan, kalau misalnya konvensional ya Bun ya? Iya. Biasanya konvensional. Digitalisasi ini kan sudah dilakukan hampir 5 tahun terakhir ini kan Pak? Iya. Ini sudah luar biasa digitalisasi. Hampir 1 juta UMKM di Provinsi Jawa Timur sudah mengakses terkait digitalisasi. Digitalisasi. Memang karena kita memiliki UMKM yang hampir 4,5 juta,
masih banyak yang belum mengakses terkait digitalisasi. Dan pelatihan digitalisasi tetap dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur. Pelatihan-pelatihan itu baik menu-menu di Pemprov maupun di kabupaten atau kota itu tetap ada. Iya. Sampai hari ini dilakukan. Artinya tetap terschedule begitu ya, betul, supaya menanamkan dalam artian digitalisasi perlu untuk UMKM. Betul, untuk meminimalisir di era modern. Betul, meminimalisir UMKM kita yang tergerus oleh zaman. Akhirnya mereka kan kadang gini, kekurangannya teman-teman UMKM ini, kadang mereka enggan untuk mengakses digital. Satu, keterbatasan pengetahuan, ya kan. Ya. Nah, kemudian ada kelompok-kelompok ekonomi atau kelompok-kelompok UMKM. Sekarang kan banyak kelompok-kelompok UMKM. Iya, iya. Atas nama A, B, C, D, E, F, G. Nah, dan itu bagus, Mbak. Mereka saling bantu. Jadi yang pinter UMKM membantu, yang pinter digitalisasi membantu yang memang secara pengetahuan mereka minim. Nah, melalui kelompok inilah akhirnya kita tahu, oh kekurangannya di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, ini yang terus harus dilakukan pemetaan itu. Kita ngomong ke diri kabupaten, kota, berapa UMKM, berapa ribu UMKM, dan masuk kategori kelompok A, B, C itu banyak sekali. Iya. Nah, ini yang saya pengennya mereka melek digital juga, dan kebetulan nanti juga ada beberapa pelatihan, termasuk kami juga mengambil bekerjasama dengan OPD, bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk pelatihan digitalisasi dan juga ekraf, itu kami ambil juga. Semoga nanti juga bisa membantu para UMKM yang ada di Kediri Kabupaten maupun kota. Ini Bu Nafif, kalau UMKM kan memang ada yang kategori untuk makanan kering. Kalau craft itu aman ya kalau misalnya secara digital. Tapi untuk yang makanan basah itu gimana ini? Nah, ini jadi permasalahan juga kan? Betul, persoalan tersendiri. Ya, kalaupun toh bisa mungkin untuk coverage areanya hanya ada di terbatas, hanya di lokasi dia saja. Betul, iya. Ini bagaimana Bunda? Nah, ini yang kemudian harus pandai-pandainya kita mempromosikan mereka untuk ke semua relasi-relasi tetangga dan semuanya, termasuk membuat gambar digitalisasi tadi, gambar yang menarik agar orang tertarik. Ini persoalan, Mbak, karena ya memang mereka curhat juga ya ketika kita pelatihan. Kemarin saya sempat reses, saya ambil salah satu beberapa komunitas UMKM. Iya. Salah satunya juga itu. Permasalahan yang mereka hadapi ya. Iya, yang kue basah ini mereka terbatas, nggak bisa produksi banyak, itu satu. Kemudian yang kue kering juga nggak banyak yang pesan sekarang, karena kebutuhan mereka sekarang bukan kue atau apa, tapi kebutuhan pokok. Iya kan? Betul. Mereka bisa makan, alhamdulillah, bisa survival 1 bulan, alhamdulillah. Apalagi terkait beli kue-kue kering yang sebagai cemilan-cemilan begitu ya. Tapi kalau cemilan kayaknya hanya momen saja ya. Momentum. Ketika mau Lebaran, betul. Ramadan, Lebaran tuh mungkin Lebaran ya, tertentu. Dalam waktu tertentu. Ya makanya harus ada terobosan tertentu ya, biar mereka itu tetap bisa hidup selayaknya yang kita harapkan. Iya, tapi kalau kondisi untuk UMKM yang ada di kabupaten maupun juga kota Kediri seperti apa? Apakah mereka saat ini juga mengalami resesi begitu? Atau mereka aman-aman saja? Yang penting pokoknya kita nggak lewat batas, sudah nggak usah ikut resesi. Pastinya. Gimana? Kebanyakan UMKM kita itu tidak hanya mata pencahariannya tidak hanya UMKM itu. Pasti memiliki mata pencaharian lain. Nah, ini yang mereka survivalnya tuh di situ. Kalau ini dijadikan mata pencaharian, itu pastinya yang sudah kalangan sudah makro ya, bukan mikro lagi. Nah, ini harus kita bedakan klasifikasinya. Jadi kalau yang mikro tentunya memang harus butuh sentuhan lah ya dari kita. Tapi kalau yang sudah makro, kayak kue-kue kering yang sudah bisa masuk di market kayak misalkan retail kita itu juga sudah memadai saya lihat hari ini. Sudah cukup bagus, maksud saya sudah begitu. Tapi yang mikro, Mbak. Nah, itu perlu kemudian sentuhan khusus ya. Kalau dari ini Bu Dewan sendiri, Bu Nafif sendiri terkait tentang yang mikro itu kira-kira bantuan yang bisa diberikan itu biasanya apa kepada mereka selain pelatihan itu? Iya. Jadi kebanyakan mereka itu pengen alat,
pengen dibantu pendampingan juga, pemasaran juga. Jadi curhatnya itu di situ. Tolong disampaikan. Makanya saya tuh kadang kalau ke mana-mana itu, mana yang punya produk UMKM? Saya tanyakan begitu, pasti saya tanya, mana, siapa di bawah ya? Di bawah. Kalau udah di bawah, oh ini. Nah, nanti saya pasti bisa merekomendasi ke teman-teman saya yang lain. Ini loh, di sini ada A, B, C, D, E, begitu. Jadi artinya gepok tular itu penting. Nah, apalagi kita yang sudah di apa ya, ibaratnya kita yang ada di sini, saya kira masyarakat bisa melihat, oh ini sudah di bawah ibu ini, di bawah ibu ini. Nah, saya pernah membeli salah satu produk UMKM itu begini, teman. Ibu ini sudah dibeli ini, sudah dibeli ini, sudah. Itu bagian dari marketing mereka. Oh, berarti kan ini recommended banget. Nah, ini. Makanya saya juga akhirnya melakukan hal yang sama. Enak loh, saya sudah mencoba. Pasti begitu ya. Ini memang Bu Dewan punya skill lebih ya. Artinya juga membantu teman-teman UMKM untuk kemudian mereka itu membantu promosi secara langsung. Karena soalnya kalau person to person itu kayak lebih kena ya. Betul. Jadi kita mencoba untuk tahu, paham mereka seperti apa. Iya. Dan kemarin ada beberapa UMKM, kalau kita ngomong di Kediri itu pengen dibantu banyak hal. Salah satunya adalah digitalisasi tadi, kemudian alat-alatnya, kemudian sering diajak kalau promosi dan sebagainya. Itu disampaikan langsung kepada kami. Iya. Sebenarnya kan kalau kita sekarang mau jualan itu banyak sekali platform yang menawarkan supaya kita bisa jualan, baik itu makanan basah atau tidak. Bahkan pete saja yang kalau kita beli dulu harus ke pasar, sekarang bisa online kan. Bagian UMKM kalau misalnya diolah juga jadi sambal pete juga ya Bun ya. Kalau di Kediri sendiri sebenarnya UMKM yang menjadi andalan selain kemudian tahu dengan ketakwaannya. Tahu orangnya takwa semua orang. Insya Allah termasuk saya ya, dan juga Bu Nafif. Dan juga gitu. Misalnya kira-kira apa yang kemudian menjadi ciri khas dari kota maupun juga Kabupaten Kediri kalau bicara tentang UMKM? Ya, banyak. Kediri ini apa ya, selain itu ya ada tahu takwa, ada geduk. Pisang, pisang, ada nanas, ya kan? Ya, nanasnya daerah Kelut ya? Kelut, ya, nanas madu itu, nanas yang bisa langsung dimakan tanpa dikupas itu. Iya, itu sangat-sangat. Bukan dikupas sama dicuci, Bun? Betul. Itu sangat-sangat manis banget kan? Enak itu ternyata. Saya pernah nyoba. Nanas madu. Ya, nah, banyak batiknya juga bagus-bagus kan Kediri ini. Betul. Kalau ngomong di kabupaten ada Locatara, ada batik apa lagi? Bu siapa itu? Yang daerah Badas ya? Iya, hampir saya tahu sudah beli produknya. Kemudian kalau kota ada tenun ikat di bandar, itu semuanya bagus. Kemudian juga banyak kerajinan ekrafnya juga menarik. Saya kira ini patut kita dorong terus untuk maju, bahkan bisa ekspor, itu luar biasa. Saya kira itu. Misi dagangnya misi dagangnya Bu Gubernur ini juga sangat membantu para UMKM untuk ke wilayah timur. Selama ini kan yang banyak membutuhkan tukar-menukarnya itu kan di wilayah timur. Jadi memang Jawa Timur ini gerbangnya logistik, tidak hanya logistik tapi juga UMKM. Dan itu di wilayah timur cukup laku dan banyak banyak UMKM kita yang terbantu oleh itu. Iya. Artinya khususnya untuk pelaku usaha mikro kecil menengah, baik itu sekarang mikro maupun makro, kondisi artinya global yang saat ini sudah tidak baik-baik saja, tetap tenang ya. Kita tidak berpengaruh karena BBM juga aman. Cuman ada beberapa saja mungkin naik tapi tidak terlalu signifikan ya. Betul. Bu Nafif ya. Tetap kita aman. Jadi jangan khawatir di era isu-isu. Ini bukan hanya isu tapi terjadi ya. Kalau kondisi sebenarnya untuk Jawa Timur, apalagi Indonesia 1 tahun ke depan dengan adanya perang ini, kira-kira aman nggak sih untuk kondisi UMKM, terutama untuk ekonomi? Sampai akhir tahun insya Allah aman ya. Alhamdulillah, jadi lega kita ya. Jadi kementerian kita, terutama Kementerian Keuangan memastikan bahwa sampai akhir tahun aman. 2027 pasti ada solusi-solusi, langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintahan pusat maupun Pemprov Jawa Timur untuk mengantisipasi resesi dunia ini ya. Jadi kita berharap tidak terjadi apa-apa, harga tetap stabil, masyarakat tidak panik, dan jangan borong-borong
bahan-bahan baku yang akhirnya menjadi gejolak, agak chaos, akhirnya ini kan berdampak juga secara psikologis kepada masyarakat kita. Tidak perlu berlebihan dalam merespon kondisi kita masalah global saat ini. Cukup kaya raya bahan-bahan sumber daya alam kita. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan secara maksimal, saya kira itu. Sebenarnya kalau bicara mengenai potensi yang ada di Indonesia, ini sebenarnya kita lengkap ya. Sangat. Sumber daya pangannya kita ada, kalaupun kemudian kita mengolah, kita jual di artinya di Indonesia sendiri sebenarnya sudah cukup ya, tanpa harus kita kemudian menjual keluar gitu. Tetapi kondisi yang semacam ini memang ada memang beberapa di mana kalau di Indonesia itu untuk berasnya itu kan kita tetap juga ekspor ya, kita impor ya Bun ya, sementara sebenarnya kebutuhan untuk yang ada di negara sendiri belum mencukupi. Itu gimana Bun? Data terakhir kita cukup untuk 1 tahun ini. Artinya kita survive tidak perlu impor. Nah, ada impor itu kan sebenarnya terkait MOU yang kemarin begitu, yang harus impor di ini. Tapi setelah April ini kan sudah tidak ada impor. Karena swasembada beras kita sudah sangat mencukupi di bulog-bulog kita sampai 4 juta, 4,5 juta ton. Nah, ini yang patut kita syukuri, dan dengan dampak bahwa Indonesia tidak impor beras ini juga berdampak kepada negara lain. Akhirnya sekarang beras kan turun harganya secara global begitu kan. Nah, harapan kami masyarakat cukup tenang akan hal ini, tidak panik begitulah Mbak. Pemerintah mengambil langkah-langkah konkret memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi beras itu kan paling sensitif saya kira. Karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Betul. Kalau orang luar negeri kan nggak perlu makan beras kan nggak apa-apa ya. Kalau orang Indonesia nggak makan beras sakit. Belum makan. Oh, belum makan ya. Sudah nyemil, sudah makan roti, sudah makan gorengan, tapi kalau belum nasi itu belum makan. Oh iya, betul. Sama ya kayaknya. Saya juga gitu kayaknya. Nah, ini yang kemudian beras ini menjadi pemikiran utama atau lokus pemerintahan hari ini untuk tidak impor swasembada dan diikuti oleh swasembada yang lain. Gula 2027 harus swasembada. Beras hari ini yang maunya 2028 baru swasembada, ternyata 2026 ini lebih sudah bisa swasembada beras. Harapan kami terus selain beras, gula, minyak, kebutuhan semuanya, minyak jangan sampai impor dan sebagainya. Jadi kalau kita memang benar-benar memanfaatkan sumber daya alam kita, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ini jadi nyambung dengan program dari Pak Prabowo terkait tentang Koperasi Merah Putih ya. Nanti kan circle-nya kita masuk di negara sendiri. Betul. Negara sendiri tercukupi sehingga kita tidak perlu kemudian impor, sehingga barang nanti bisa stabil begitu. Betul. Kita nggak perlu tergantung sama negara lain. Betul. KDMP ada di setiap desa, ada setiap kelurahan. Tidak perlu bersaing. Semua retail apapun kebutuhan masyarakat tersebut dipenuhi di dalam Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, ketika ini kemudian terjadi, kan tidak mungkin yang namanya harga melonjak. Tidak mungkin adanya kemudian pasokan dari luar yang tiba-tiba memberikan harga yang tidak masuk akal begitu kan? Kan akhirnya tidak terjadi ini. Karena skalanya sampai bawah gitu kan. Betul. Manakala ini semuanya distandarkan dari seluruh Indonesia, bahkan distandarkan seluruh Indonesia, akhirnya harganya kan stabil. Apa yang mau dipersaingkan? Nah, dan akhirnya kita tahu kebutuhan desa ini, kecamatan ini, atau kebutuhan kabupaten ini apa sih? Ikonnya kabupaten ini, desa ini itu apa sih? Surplusnya, minusnya di masing-masing desa akan tahu secara gamblang tanpa kita bersusah payah. Dengan begitu pemetaan akan terjadi dengan sendirinya. Artinya ketika kemudian ada bahan pokok komoditi yang kemudian untuk masaknya pelaku UMKM, jadi mereka bisa tahu harganya, jadi nggak khawatir nanti bakal dinaikkan. Betul. Karena kan begitu ya. Harganya sama. Setiap desa ada KDMP, beli di sana juga sama, di sini juga sama. Apa yang kita keluhkan kalau sudah begitu? Ya kan? Betul, iya. Nggak ada. Sekarang retail dipenuhi di KDMP, apotik, gas, pupuk. Semuanya ada. Iya,
semuanya ada di situ. Display UMKM harus ada. Itu penting. Jadi kalau kita mau membangun desa kita yang di situ banyak UMKM-nya, ya harus kita punya display. Tukar menukar antar KDMP itu kan luar biasa itu. Kamu punya apa? Saya punya produk nanas. Aku punya produk kue-kue yang enak-enak misalkan. Ayo kita barter. Saya butuh selai juga. Nah itu kan sudah sangat-sangat, dan itu antar KDMP sudah terkonek dengan sendirinya, ya kan? Jadi begitu mudahnya, alhamdulillah, untuk pemerintah memberikan fasilitas yang cukup luar biasa, begitu ya. Terlepas banyak kritikan, saya kira itu wajar. Iya. Karena hari ini kita masih memulai dan pemerintahan kita masih 1 tahun loh ya, belum 5 tahun. Kalau kemudian kita minta langsung pesat, ya kita masih 1 tahun, ya kan? Pak Prabowo ini masih 1 tahun, maka kita harus bisa mendukung program-program beliau. Yang selanjutnya juga kita perlu mengawasi dan mengawalnya. Iya. Ini saya yakin kalau untuk pelaku UMKM, sebenarnya dengan skema-skema yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat ini sudah memberikan gambaran yang jelas ya bagaimana arahnya. Ada MBG, itu saja sudah bisa dirasakan dari pelaku UMKM. Betul, ini saya cerita ya. Saya tidak. Bagaimana? Mohon maaf, karena saya ada di sini, saya tidak memberikan pujian kepada SPPG, tidak. Tapi saya itu Mbak keliling ke kecamatan-kecamatan itu. Ibu terima kasih ya MBG-nya. Masya Allah. Ibu terima kasih MBG-nya. Padahal saya kan nggak tahu. Kenapa? Mereka berterima kasih kenapa? Saya bilang, kenapa Ibu? Kita terbantu oleh MBG. Sangat-sangat terbantu oleh MBG. Kenapa? Kita sudah tidak khawatir anak kita tidak makan. Bayangkan, itu masyarakat menengah ke bawah. Iya. Ketika pulang saya bersalaman itu, saya kalau ada acara itu kan pasti saya salami semua begitu kan. Ibu terima kasih. Itu banyak Mbak, nggak hanya 1, 2, 3 kecamatan. Hampir semua. Ibu terima kasih MPG-nya. Itu Mbak rasanya tersentuh saya itu. Ya Allah, benar ya Pak Prabowo bahwa ini sangat membantu masyarakat kecil menengah. Kalau menengah ke atas saya kira tidak berefek, kurang berefek. Karena mereka sudah mampu membeli, memberikan secara ekonomi mereka sudah lebih dari layak, begitu. Betul. Nah, ini yang kadang kita tersentuhnya di situ. Sebenarnya kan untuk program MBG ini kalau kemudian flashback di Indonesia sudah pernah diterapkan kan dulu, tapi beda nama saja ya, Bu Nafifia sebenarnya. Dan bahkan di luar negeri pun juga berjalan, memang juga ada ini tahun. Iya, artinya ada pengaruh yang kuat ketika kemudian masyarakat terutama mereka-mereka yang sekolah diberikan makan bergizi gratis gitu. Betul. Saya melihat beberapa tayangan itu di daerah Papua, itu kan memang daerah terpencil ya, NTB, NTT, ketika mereka itu mobil SPPG datang, mereka tuh sudah senang. Mereka tuh malah begitu lahap gitu kan. Kalau kita melihat itu kan bagaimana luar biasanya dari pemerintah memberikan yang namanya artinya bantuan kepada masyarakat supaya anak-anak generasi penerus bangsa ini benar-benar secara gizi ini terpenuhi. Jadi ketersentuh ini. Iya, pastinya hari ini memang kita tetap membuka, artinya bahwa kita juga melihat, mendengar semua hal, kritikan, saran, semuanya pastinya hari ini sudah sangat terbuka. Dan bagi SPPG pastinya harus mengupgrade terus, baik menunya, kualitasnya, agar anak-anak bangsa kita nanti benar-benar tidak stunting, benar-benar punya nilai gizi yang bagus. Terus kalau memberikan susu juga susunya yang representatif, saya kira. Tidak asal susu begitu kan. Jadi ini harapan kami semuanya juga demikian, tidak asal-asalan. Nah, kritik-kritik yang kemudian ada beberapa yang asal-asalan memang harus di-upgrade. Jadi ayolah kita bangun negara kita ini dengan baik melalui program-program pemerintah baik pusat maupun provinsi maupun kabupaten kota, saling sinergi, saling membantu, dan akhirnya terwujud anak-anak kita, generasi-generasi kita, bahwa generasi emas di 2045 ini benar-benar menjadi generasi yang
hebat-hebat semuanya. Kalau dihitung mundur dari 2045 ke 2026 sebenarnya kurang separuh dikit ya. Iya. Sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Artinya ketika nanti yang sekarang usianya baru 3 tahun, berarti nanti sudah siap menjadi pemimpin ini. Sudah menggantikan kita-kita ini yang sudah sudah sangat-sangat tua atau mungkin bahkan lebih dari itu. Harapan terbesar apa dari Bu Nafif sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Komisi B terkait tentang penguatan sektor UMKM menghadapi resesi ekonomi ini? Semuanya berdaya. UMKM-nya berdaya, masyarakatnya semua berdaya, mampu berinovasi, survival dalam resesi global ini, mampu menghadapi dengan tenang dan bijak dalam pemberitaan yang luar biasa hari ini di medsos. Nah, kita akhirnya bisa mengambil sikap bagaimana kita menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan kita, dan tentunya juga pemerintah juga harus juga mengawal ini. Gitu. Waduh, luar biasa. Terima kasih hari ini Bu Nafif sudah berbagi banyak sekali wawasan terkait tentang bagaimana kondisi UMKM dari Jawa Timur dan bagaimanakah mereka saat ini mampu bertahan dan terus bertumbuh. Ternyata peran pemerintah ini cukup sangat kuat sekali. Sangat. Jawa Timur luar biasa. Dorongan kepada UMKM kita itu paling tinggi ya. Kita buffer stok ya. Jawa Timur itu kan buffer stok lumbung padi, lumbung tebu, lumbung pertanian, lumbung susu. Semua lengkap ya. Peternakan dan semuanya, dan salah satunya adalah yang mendongkrak adalah UMKM. Aduh, Jawa Timur itu istimewa. Iya, harus inilah. bangga menjadi warga Jawa Timur. Harus. UMKM berdaya. Betul. Ya, Bu Nafif, kita pengen ngobrol lagi sebenarnya terkait tentang UMKM, tetapi memang kalau kita obrolkan mungkin perlu waktu yang cukup panjang. Bagaimana kita lanjut pada episode berikutnya? Siap Mbak Cindy. Terima kasih hari ini sudah hadir di studio ABTV, sudah meluangkan waktu. Sehat selalu, Bu Dewan. Terima kasih. Terima kasih selalu berbagi kebaikan untuk kita semua. Siap. Terutama untuk warga Jawa Timur begitu ya. Saling mendoakan yang terbaik. Baik. Saya Cindy Hasa harus menyudahi kebersamaan kita dalam ngobrol bareng Dewan. Kita akan ketemu lagi dalam sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.